Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira thayyiban mubaraka fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa baraka wa sallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, tentu akan selalu mengutamakan ibadah-ibadah terbaiknya. Apalagi ketika nanti datangnya bulan Ramadan. Ibadah-ibadah yang sudah kita lalui, bahkan sudah kita lakukan, baik sebelum Ramadan ataupun saat Ramadan, maka ibadah itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Banyak di antara kita, orang-orang yang melaksanakan ibadah, baik itu ibadah sholatnya, bahkan sholatnya jamaahnya tidak pernah tinggal. Ataupun orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, bahkan rutin puasanya selama bulan Ramadan ia selalu lakukan. Bahkan ada orang-orang yang selalu menunaikan membayar zakatnya. Bahkan tak pernah meninggalkan ia membayar zakat. Bahkan orang-orang yang selalu berinfak bersedekah, bahkan berkali-kali bisa ibadah umroh maupun haji. Maka ibadah itu hakikatnya dijaga dengan sebaik-baiknya dan tentunya dijaga dalam hubungan kita kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya berkaitan orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut, dan pada saat itu para sahabat menyampaikan orang-orang bangkrut adalah orang yang ketika ia melakukan perniagaan tetapi tidak mendapatkan untung. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, bukan hanya orang-orang yang bangkrut dalam segi materi, tetapi orang-orang yang bangkrut di sini adalah yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah seolah-olah ibadah, ternyata amal ibadahnya sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Innal muflisa min ummati yakni ya'ti yaumil qiyamah bisolatin wa zakatin wa siyamin. Bahkan amal-amal yang lainnya. Maka Rasulullah menyampaikan sungguh orang-orang yang bangkrut itu adalah nanti di yaumil qiyamah dia seolah-olah membawa amal ibadah solatnya, membawa amal ibadah puasanya, membawa amal ibadah zakatnya, membawa amal ibadahnya, infaknya. Tapi itulah orang-orang yang bangkrut. Orang-orang yang bangkrut, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan hanya bangkrut secara materi, tetapi bangkrut secara amal ibadahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumil qiyamah bisolatin wasyamin wasakatin qad satama hadha wa qatafa hadha wa akala mala hadha wa yu'ta hadha wa daraba hadha. Orang-orang yang bangkrut menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nanti di yaumil qiyamah, ia membawa amal ibadah solatnya. Solatnya tak pernah putus. Solatnya tak pernah lupa. Bahkan zakatnya, puasanya selalu ditunaikan, bahkan selalu dijalankan. Tapi orang-orang yang membawa amal ibadah ini secara hubungan kepada Allah baik, tapi secara hubungan kepada manusia, kepada sesamanya tidak baik. Maka
Orang-orang inilah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qad satama hadza wa qadafa hadza, yaitu orang yang suka menggunjing orang lain. Orang yang selalu meremehkan orang lain dengan perkataannya. Orang yang selalu menggibah orang lain, menjelekkan orang lain. Bahkan Rasulullah menyampaikan wa akala malahada, yaitu orang-orang yang mengambil harta milik orang lain. Bahkan wa daraba hada wa yu'dha hada, yaitu orang yang menyakiti badan orang lain, bahkan membunuh jiwa orang lain. Maka suatu ketika nanti di yaumil kiamah, betul-betul orang tersebut bangkrut dengan amalan-amalannya. Bahkan amalan-amalan yang dikumpulkan di dunia ini akan diberikan kepada orang-orang yang dulu menyakitinya. Bahkan andai kata amalan-amalan itu habis, maka orang-orang yang dulunya tersakiti, dosa-dosanya akan diberikan kepada orang-orang yang menyakiti. Maka pandailah kita menjaga ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Baik itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun kita ibadah-ibadah menjaga hubungan kepada sesamanya. Maka antara kedua ini menentukan baik buruk amalan ibadah kita. Jangan sampai menjadi orang-orang yang rugi ketika Ramadan tiba, kita ahli ibadah, kita ahli sholat, kita ahli puasa, tetapi ternyata amalan yang kita kumpulkan di yaumil kiamah ternyata bukan amalan yang diperuntukkan untuk kita, tetapi untuk orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi renungan bagi kita untuk menjaga amal ibadah kita terbaik, sehingga puasa yang akan datang ini, puasa yang esok hari akan kita lakukan, sudah menjadi amal ibadah yang menjadi niat terbaik bagi kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru kalam billahi fi sabil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.